Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ibu-ibu, mari kita lanjut surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah engkau memuji nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan kemudian dia menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang telah menentukan kemudian dia memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang mengeluarkan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Faja'alahu ghutha'an ahwa, kemudian dia menjadikannya menjadi kering, kehitaman. Sanuqri'uka fala tansa, nanti kami akan bacakan kepada engkau dalam kurung Al-Quran, maka engkau tidak akan melupakannya. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dia mengetahui yang jelas, yang tampak, dan apa yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, kami akan memudahkan engkau kepada kemudahan. Fadzakir, maka ingatkanlah. In nafa'ati dzikra, jika memang bermanfaat peringatan itu. Sayadzakkaru may yakhsha, nanti akan ingat orang yang merasa takut. Wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhinya, menjauhi peringatan itu orang yang celaka. Alladzi yaslan naral kubra, yang dia itu akan masuk ke dalam neraka yang demikian sangat besar. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia tidak akan mati di dalam neraka itu dan tidak hidup. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah, sungguh menanglah orang yang membersihkan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia mengingat nama Tuhannya kemudian dia salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian demikian mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya hal ini sungguh telah ada pada lembaran-lembaran yang pertama, yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim dan Musa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Al-A'la ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surat ini pada waktu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, surat Al-A'la dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya
pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat kedua. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil idain. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Wa in wafaqa yaumal jum'ah qara'ahuma jami'an. Jika kebetulan juga hari Jumat, maka Nabi juga membaca surat ini pada sholat Jumat rakaat pertama. Rakaat pertama Nabi membaca surat Al-A'la dan pada rakaat kedua Nabi membaca surat Al-Ghasyiyah. Ibu-ibu, seperti itu Nabi SAW. Kemudian berdasarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil witri bi sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, membaca pada salat witirnya surat Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, kemudian qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat kedua dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang ketiga. Dalam riwayat yang lain, Aisyah menambahkan juga Nabi di samping qul huwallahu ahad pada rakaat witir yang ketiga juga membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dalam kurung 3 surat dibaca oleh Nabi pada rakaat yang ketiga dalam sholat witir. Seperti itu. Dan kemudian ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, sholat yang dilakukan oleh Nabi selalu menampakkan kepada kita pada sholat-sholat yang kita katakan sholat harian. Nabi demikian merekomendasikan surat-surat yang ada di dalam juz amma ini, termasuk surat Al-A'la. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang namanya Nabi pernah marah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Yang sahabat Mu'adz bin Jabal ketika sholat mengimami orang-orang membaca ayat yang demikian sangat panjang. Kemudian orang mengadukan hal itu kepada Nabi dan Nabi manggil sahabat Mu'adz. Kata Nabi, afattan anta ya Mu'adz. Mu'adz, kamu buat fitnah. Hala sallaita bisabbihisma rabbikal a'la. Kenapa kamu gak mengimami orang dengan surat sabbihisma rabbikal a'la, wasyamsi waduhaha, wallaili idza yaksha, kata Nabi SAW. Jadi ini termasuk surat yang direkomendasikan oleh Nabi untuk dibaca ketika seseorang mengimami kaum muslimin dalam sholat wajib 5 waktu yang ada. Demikian. Kita lihat isi ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kata Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah engkau memuji nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, berdasarkan hadis dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Ahmad, juga ada riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Para jamaah yang saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Sabbihisma rabbikal a'la ini, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan, saya ulang, jadikan bacaan ini, saya ulang, pada waktu turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim di dalam surat Al-Waqi'ah, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu pada rukuk kalian. Sehingga Nabi membaca di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim.
Dan ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, Nabi bilang kepada sahabat-sahabatnya, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu pada sujud kalian. Sehingga Nabi di awal pada waktu ruku membaca subhana rabbiyal azim, di waktu sujud subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la ini, Nabi bilang kepada sahabat-sahabatnya, ij'aluha fi sujudikum. Baca itu, jadikan itu pada waktu sujud kalian. Sehingga sahabat dan Nabi membaca subhana rabbiyal a'la pada waktu sujud. Kemudian yang akhir-akhir dari yang dibaca oleh Nabi SAW adalah setelah turun surat An-Nasr. Sudah kita jelaskan ketika Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, minta ampunlah kamu kepadanya. Kemudian Nabi banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Jadi saya simpulkan di awal Nabi di dalam sholatnya membaca subhana rabbiyal azim pada waktu ruku, subhana rabbiyal a'la pada waktu sujud, dan akhir-akhir Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Yang jelas boleh waktu ruku baca subhana rabbiyal azim, waktu sujud baca subhana rabbiyal a'la, atau pada waktu dan ruku membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ini jadi perintah Allah kepada Nabi SAW untuk memuji nama Tuhan Allah yang maha tinggi. Kemudian dikatakan tentang Allah, alladzi khalaqa, Allah yang telah menciptakan, fasawwa, kemudian dia yang menyempurnakan ciptaannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah yang menciptakan alam semesta jagat raya ini, semua makhluk termasuk manusia, dan Allah menyempurnakan penciptaan seluruh makhluk yang ada, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesempurnanya, sebaik-baiknya. Kemudian walladzi qaddara fahada, Allah yang menentukan perjalanan hidup manusia. Demikian juga terkait dengan alam semesta jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dengan semua keadaan yang dijalani oleh manusiakah, demikian juga oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Fahada, kemudian Allah yang memberikan petunjuk. Para jamaah yang saya muliakan, Allah yang memberikan petunjuk dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan akal fikiran kepada manusia. Ada alat untuk itu, pendengaran, penglihatan, dan juga ada hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan, kemudian Allah sempurnakan ciptaannya itu, Allah yang menentukan semuanya, dan kemudian Allah yang memberikan petunjuk. Manusia-manusia yang mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan selamat. Sementara manusia yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan celaka. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, kita harus selalu mempergunakan akal fikiran sehat kita, hati nurani kita, demikian juga agama yang sudah ada, yang sudah diturunkan oleh Allah dengan ketentuan-ketentuannya, kita ikuti itu, maka kita akan selamat. Seperti itulah, ada orang yang mau dan ada orang yang tidak mau.
Yang mau dikatakan sebagai orang beriman, yang tidak mau dikatakan sebagai orang yang kafir. Walladzi akhrajal mar'a. Dia yang telah mengeluarkan atau menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang ada dengan bermacam-macam tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, manusia ya menanam, Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan, yang akan mengeluarkan buah atau mengeluarkan hasil. Di dalam potongan ayat pada surat Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afara'aitum ma tahrusun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Apakah kalian perhatikan yang kalian tanam itu? Dari bermacam-macam yang ditanam manusia. Kaliankah yang menumbuhkannya? Atau kami yang menumbuhkannya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya, manusianya nanam. Yang akan menumbuhkan dalam kurung, apakah akan menghasilkan dalam kurung berbuah? Iya, itu Allah Subhanahu wa taala yang punya kerja. Silakan manusia menanam dari bermacam-macam tanaman yang ada, tapi yang akan menumbuhkan tanaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menumbuhkan bermacam-macam tanaman yang ada, itu kemudian dinikmati oleh manusia. Demikian juga oleh binatang-binatang. Seperti itu yang dikatakan oleh Allah. Karena Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, setelah Allah menumbuhkan bermacam-macam dari tumbuhan yang ada, kata Allah, mata'al lakum wa li'an'amikum. Itu adalah untuk menyenangkan kalian, bisa kalian makan, demikian juga untuk binatang ternak kalian. Ada yang dimakan oleh kita manusia dan ada yang dimakan oleh binatang dari apa yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan tanaman atau tumbuhan yang ada, kata Allah, faja'alahu ghutsa'an ahwa. Maka Allah menjadikan tumbuhan itu kemudian menjadi kering, kehitaman, akhirnya gugur, dalam kurung mati. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah yang menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan dengan bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Allah yang menumbuhkannya sehingga dimanfaatkan oleh manusia, demikian juga ya dimanfaatkan oleh binatang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada engkau wahai Muhammad ayat-ayat Al-Quran yang ada, dan kamu tidak akan pernah melupakannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ini adalah suatu ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala betapa tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanuqri'uka. Kami akan bacakan kepada engkau wahai Muhammad ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan itu, fala tansa. Dan kamu tidak akan pernah melupakannya. Artinya, ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melekat. Dan Nabi tidak akan pernah melupakannya. Lengket langsung setelah ia dibacakan oleh Jibril kepada Nabi, Nabi mengulangnya dan kemudian ayat-ayat Al-Quran itu tertanam di hati Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan ayat-ayat Al-Quran itu kepada engkau wahai Muhammad dan kau tidak akan pernah melupakannya illa masya Allah,
kecuali apa yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Nabi itu manusia. Di suatu saat Nabi lupa, ya bisa Nabi lupa. Tapi secara umum kita katakan ayat-ayat Al-Quran yang ada itu ketika dibacakan kepada Nabi waktu diturunkan oleh Jibril kepada Nabi SAW, itu langsung melekat dan Nabi tidak akan pernah melupakannya. Kecuali kalau di suatu saat Nabi terlupa. Bisa terjadi. Illa masya Allah. Kecuali apa yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala tahu yang tampak, yang jelas dan apa yang disembunyikan oleh manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, bagi Allah Subhanahu wa taala sama saja apakah manusia menampakkan sesuatu dengan perlakuannya, perbuatannya atau dengan ucapannya atau disembunyikan, bagi Allah sama. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah itu tahu apa yang tampak dari perbuatan manusia, dari ucapan manusia. Yang tampak Allah tahu, yang disembunyikan juga Allah tahu. Kamu sembunyikan perbuatan kamu di dalam suatu kegelapan, Allah tahu. Kamu sembunyikan ucapan kamu dengan bisik-bisik, dengan sehalus-halusnya, Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda dengan kita manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kita kalau nggak ditampakkan nggak ada orang yang tahu. Kita kalau menyembunyikan sesuatu nggak ada orang yang tahu. Kalau kita tampakkan, kalau kita jelaskan baru orang tahu. Ya. Kalau bagi Allah Subhanahu wa taala sama. Ya, kamu tampakkan perbuatan kamu itu Allah tahu, kamu tampakkan ucapan kamu itu Allah tahu, demikian juga sebaliknya. Kamu sembunyikan perbuatan kamu itu, kamu sembunyikan ucapan kamu itu, Allah juga tahu. Tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sesuatu itu yang baik akan bernilai pahala, tapi kalau sesuatu itu sesuatu yang tidak baik, maka akan menjadi dosa dan harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuyassiruka lil yusra." Kami akan mudahkan engkau wahai Muhammad terhadap berbagai kemudahan. Artinya kami mudahkan engkau wahai Muhammad untuk melakukan yang baik-baik itu. Kami mudahkan engkau untuk mengucapkan yang baik-baik itu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ketika mensyariatkan suatu syariat, peraturan, hukum dan ketentuan, itu kamu bisa melakukannya. Gak sulit. Gak susah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan seperti hukum-hukum yang ada, seperti kewajiban-kewajiban yang ada di dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. Kalau di suatu saat dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kesulitan, berat, maka ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat. Ya, salat yang ada ditetapkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah. Manusia bisa melakukannya. Oh, di suatu saat manusia sakit, gak bisa salat sempurna dengan berdiri. Ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat itu dengan duduk atau dengan berbaring. Puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa melakukannya. Kalau di suatu saat dirasakan berat,
karena sakit, karena musafir, ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti puasa, sudah nggak usah puasa karena kamu sakit, karena kamu musafir, tapi nanti ganti di hari yang lain. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ketika Dia mewajibkan kepada kita syariat-syariat, hukum, ketentuan, kewajiban-kewajiban, itu semuanya ada di dalam batas kemampuan manusia untuk melakukannya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ingatkanlah orang-orang itu jika kamu merasa peringatan itu akan memberikan manfaat. Ingatkan orang. Kalau rasanya ketika kamu memberikan peringatan itu akan bermanfaat. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, dari hal ini, dari ayat ini disimpulkan ada adab di dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan kebenaran. Kalau ada orang-orang yang siap untuk menerima kebenaran, ilmu itu sampaikan, jelaskan. Seperti itu. Para jamaah yang saya muliakan, kalau sekiranya ada orang yang gak mau, nolak untuk disampaikan kebenaran, untuk dijelaskan ilmu agama umpamanya, gak mau, ya gak usah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ingatkan kalau memang peringatan itu akan bermanfaat. Tapi kalau orang itu mengatakan gak mau saya dengar. Kalau gak mau jangan, ya udah biarin aja. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ingatkan jika memang peringatan itu akan bermanfaat. Kemudian ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ketika kita berhadapan dengan orang dalam menyampaikan kebenaran, kita harus tahu kadar berpikir orang itu. Jangan yang berat-berat diberikan kepada orang awam. Orang awam gak akan bisa nangkap kalau terlampau berat. Apalagi bahasanya, bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa berat. Gak tahu orang awam, orang desa itu. Para jamaah yang saya muliakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, kata Ali, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Tidaklah kau menceritakan kepada suatu kaum suatu berita yang akal mereka enggak jangkau, itu akan menjadi fitnah bagi mereka. Kalau otak mereka enggak jangkau, enggak usah sampaikan itu. Jadi harus tahu dengan kadar orang yang ada di hadapan kita, apa yang akan kita sampaikan itu. Para jamaah yang saya muliakan, demikian juga dikatakan, haditsin nas bima ya'rifun. Atuhibbuna an yukadziballah wa rasulah. Ceritakan kepada orang-orang apa yang rasanya mereka bisa mengerti. Apakah kalian suka mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya? Jadi kalau mereka nggak bisa jangkau, ya nggak usah disampaikan hal itu. Karena memang dia orang desa umpamanya, orang yang nggak bisa berpikir jauh, ngapain? Ini adab di dalam menyampaikan ilmu, termasuk di dalam menyampaikan kebenaran. Makanya Allah katakan demikian, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ingatkan jika memang peringatan itu akan memberikan manfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Nanti akan ingat, akan sadar orang yang dia itu punya rasa takut. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, ketika kita menyampaikan kebenaran agama umpamanya, kemudian orang-orang yang merasa takut akan peringatan-peringatan yang disampaikan,
orang itu akan mengambil pelajaran, akan sadar. Ya, seperti itu kata Allah, sayadzakaru may yakhsha. Nanti akan ingat, akan sadar orang yang dia itu merasa takut. Wa yatajannabuhal ashqa. Tapi akan menjauhi peringatan itu orang yang celaka. Ketika disampaikan kebenaran agama, dia nggak mau. Apabila ada orang yang dia itu nggak mau, ketika disampaikan kebenaran agama, dia menjauh, kata Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Ya. Wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menghindari, menjauhi peringatan itu orang yang dia itu celaka. Seperti orang-orang kafir dahulu. Yang kemudian kata Allah, alladzi yaslan naral kubra, yang dia itu akan masuk ke dalam neraka yang demikian sangat besar apinya, gejolaknya. Dan mereka yang masuk ke dalam neraka, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka enggak mati di dalam neraka itu, dan mereka juga enggak hidup di dalam neraka itu. Artinya mereka enggak mati di dalam neraka dengan arti kata ya, yang namanya siksa itu berakhir, nggak akan berakhir, nggak akan mati. Kalau mati ya selesai, nggak terasa namanya siksa itu. Dan mereka tidak hidup di dalam neraka itu. Dengan arti kata mereka tidak nikmat ketika hidup di dalam neraka itu. Karena neraka itu penuh dengan siksa. Orang-orang yang ada di dalam neraka, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Gak mati di dalam neraka itu dan gak hidup. Sebab kalau mati kan selesai siksaan itu, selesai hukuman itu. Enggak mati. Iya. Sama ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau ada orang yang mati dipukuli, ya kan gak terasa sama dia. Tapi kalau coba dia hidup, dipukuli, ya sakit. Makanya Allah katakan tentang orang yang masuk neraka itu, la yamutu fiha wa la yahya. Dia enggak mati di dalam neraka itu, juga enggak hidup. Dengan arti kata, ya senang hidupnya, enggak, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti demikian, betapa orang yang ada di dalam neraka itu betul-betul disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati di dalam neraka dan tidak hidup. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah, menanglah orang yang dia itu membersihkan dirinya. Membersihkan diri dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik, dari akhlak-akhlak yang tercela. Para jamaah yang saya muliakan, ada juga yang mengartikan sungguh beruntunglah orang yang dia itu berzakat. Karena orang yang berzakat itu membersihkan hartanya dari yang bukan haknya dan membersihkan dirinya dari kebakhilan. Orang yang berzakat membersihkan harta dari yang bukan haknya, karena sebagian dari harta yang dimilikinya itu harus dikeluarkan. Dengan dia mengeluarkan zakat, dia berarti membersihkan hartanya. Dengan dia mengeluarkan zakat, berarti dia membersihkan dirinya dari sifat bakhil. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia mengingat nama Tuhannya, kemudian dia salat. Para jamaah yang saya muliakan, dia melakukan salat 5 waktu dijaga betul. Ya, betul-betul dia disempurnakan. Orang yang seperti itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menang, orang yang berhasil di dalam kehidupan ini. Berzakat, mengeluarkan hak-hak orang miskin yang ada pada hartanya. Dengan itu dia membersihkan dirinya dari sifat bakhil. Kemudian dia salat mengingat Allah Subhanahu wa taala,
dia sholat, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian demikian mengutamakan kehidupan dunia. Ini merupakan kritikan Allah Subhanahu wa taala dari sejak awal diturunkannya Al-Qur'an sampai masa-masa berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian demikian mengutamakan kehidupan dunia itu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Artinya balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu lebih baik dari semua kenikmatan yang ada di dunia. Dan kenikmatan yang ada di akhirat itu lebih abadi, tidak seperti di dunia yang akan berakhir di suatu saat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sejak awal, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengkritik orang-orang yang beriman agar jangan lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Itu yang dikatakan oleh Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian demikian mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Semua kenikmatan yang ada di surga itu lebih baik bila dibandingkan dengan semua kenikmatan yang ada di dunia. Semua kenikmatan yang ada di akhirat itu lebih abadi, tanpa ujung, tanpa akhir. Sementara kita ketika hidup di dunia sekarang ini, semua kenikmatan yang ada di dalam kehidupan kita di dunia akan berakhir. Bahkan saya selalu menyampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, kendati pun kita masih hidup di dunia sekarang ini, kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia yang ada secara perlahan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya contohkan, tanyakan kepada orang yang berusia lanjut itu, apakah nafsu makannya seperti waktu muda dahulu? Tanyakan kepada ibu bapak yang sudah tua, yang sepuh, yang masih suami istri itu, apakah kenikmatan bersuami istri seperti waktu muda dahulu? Jawabnya tidak. Itu masih hidup, sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia sekarang. Sementara di akhirat semua kenikmatan yang disiapkan oleh Allah lebih baik dan lebih abadi. Sehingga di dalam hadis dikatakan, hei orang surga, kalian hidup terus, gak mati-mati, sehat terus, gak pernah sakit, muda terus, gak tua-tua, dan senang terus, gak pernah susah. Itu yang akan dikatakan kepada orang surga. Ya seperti itu. Tapi ya itu, ada manusia yang kita katakan ternyata lupa akan kehidupan akhirat sehingga melalaikan persiapan-persiapan untuk menghadapi hari akhirat karena terpedaya dengan kenikmatan dunia yang ada. Padahal demikian banyak Allah mengatakan di dalam Al-Quran, akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan dunia. Akhirat itu lebih abadi bila dibandingkan dengan dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya hal ini, peringatan-peringatan seperti ini telah pernah ada. Ya, dulu pada lembaran-lembaran pertama yang telah diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Yang kemudian kata Allah, suhufi Ibrahim wa Musa. Ada di dalam lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim
dan juga kepada Nabi Musa. Peringatan-peringatan seperti ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya Al-Qur'an. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berhati-hati dari godaan dunia yang ada, dan Allah katakan, kalian, kata Allah, demikian mengutamakan kehidupan dunia sementara akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Ini peringatan-peringatan seperti ini sudah pernah ada dahulu pada lembaran-lembaran pertama, yaitu pada lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, juga ia kepada Nabi Musa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, inilah yang ada di dalam ayat-ayat pada surat Al-A'la yang kita kaji pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari. Uraiannya saya cukupkan demikian. Berikut barangkali kalau ada yang menjadi pertanyaan, monggo untuk disampaikan. Dipersilakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya muliakan, apabila emas telah mencapai batas nisab, telah ia dizakatkan, ya, kalau tahun depannya, tahun berikutnya tetap tidak bertambah, tidak dizakatkan lagi. Tapi kalau bertambah, tambahannya itu yang harus dizakatkan. Karena batas nisab adalah di dalam putaran 1 tahun. Kalau sudah ya dizakatkan kemarin, waktu sudah mencapai batas nisab, sudah dizakatkan ya sudah. Kalau tetap nggak bertambah, maka tidak, ya ada tuntutan untuk dizakatkan karena memang tidak ada tambahan. Kalau bertambah, tambahannya itu yang harus dizakatkan, bukan dari total keseluruhannya. Demikian tentang zakat emas yang ada. Lanjut. Pertanyaan berikut, masalah lain barangkali. Adakah yang menjadi pertanyaan? Monggo ibu-ibu. Apakah yang menjadi pertanyaan? Ditunggu. Monggo. Kalau yang zakat itu emas itu kalau sudah mencapai zakat nggak harus tiap tahun. Saya baru tahu ini. Yang saya pikirkan kalau kita udah mencapai nisab, berarti tiap tahun harus dizakat kan? Enggak, kalau udah sekali ya tidak bertambah karena memang tidak bertambah, ya tidak. Ya walaupun emas batangan gitu. Ya. Ya, emas yang disimpan mencapai batas nisab dalam kurang lebih 85 gram. Cukup sekali karena memang tidak ada pertambahan, dan ketika bertambah maka tambahannya itu harus ya dizakatkan lagi. Terus seperti itu, terus seperti itu. Kalau perhiasan itu harus awal juga di. Termasuk karena dianggap emas. Termasuk karena dianggap emas di ketika mencapai batas nisab yang ada dari semua perhiasan yang dimiliki. Apakah gelang, ya cincin, ya rantai dan lain-lain sebagainya. Pokoknya mencapai batas nisab harus dikeluarkan. Demikian. Monggo Bu. Kurang dengar Bu?
emas, batangan, emas, ya perhiasan sama-sama emas. Seperti mungkin surat berharga atau tabungan, deposito, apakah sama seperti itu? Termasuk dalam batas nisab, tabungan, ya seperti deposito umpamanya, ya keluar cair diambil dalam putaran 1 tahun, ya dizakatkan. Kalau sudah mencapai batas nisab senilai emas dalam kurung kurang lebih 85 gram emas. Ya, kalau tahun berikutnya tidak ada tambahan, berarti tidak dizakatkan kembali ya? Ya, seperti itu. Ya, tapi para jamaah yang saya muliakan, yang ya kalau sekiranya seseorang itu mau tetap mengeluarkan itu lebih baik. Namun kewajiban itu adalah di dalam batas nisab yang sudah mencapai batas nisab itu. Itu mesti ataupun wajib dikeluarkan. Seperti itu. Masih adakah yang menjadi pertanyaan? Mau Bu? Bagaimana dengan zakat atau profesi? Ya, silakan. Bagaimana dengan zakat penghasilan atau profesi tiap bulan? Ya. Sementara orang tersebut tidak pernah zakat, apakah harus dirapel selama dia tidak mengeluarkan zakat penghasilan tersebut? Iya, Ibu, Bapak yang saya muliakan, apa yang dikatakan zakat profesi di dalam kehidupan kita sekarang dengan bermacam-macam profesi yang ada, itu dikiaskan atau dibandingkan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian ayat Allah Subhanahu wa taala wa atu haqqahum yauma hasadi, berikan kepada mereka di hari panennya kalian. Nah, kalau dulu orang bertani umpamanya kan waktu panen itu dia mengeluarkan zakatnya. Sekarang orang yang berprofesi dengan gajinya, dalam kurung seperti dosen, pengacara, konsultan, dokter, dan lain-lain yang mereka berprofesi, kalau dalam putaran 1 tahun apa yang dihasilkan mencapai batas nisab, harus dikeluarkan, mesti dikeluarkan. Dan apa yang dihasilkan oleh seorang dokter umpamanya, kita ambil dokter contoh soal. Dokter dia pegawai negeri, dapat gaji dari pegawai negerinya. Dia praktek, dapat hasil dari prakteknya. Dia dokter spesialis operasi umpamanya dengan operasi-operasi yang ada. Semua pemasukan yang ada itu harus dijumlahkan, dikumpul. Bulan ini sekian, bulan ini sekian, bulan ini sekian. Karena fluktuasi. Apakah di dalam 1 tahun mencapai batas nisab? Nah kemudian dia sebagai manusia yang hidup dengan segala kebutuhannya dalam kurung rumah tangga, dengan segala sesuatunya untuk sekolah anak, untuk kendaraan, untuk HP, untuk bensin dan lain-lain sebagainya. Seluruh pemasukan dijumlah totalnya sekian, kemudian pengeluaran di total sekian dikurangi. Kalau jumlah itu mencapai batas nisab, wajib zakat. Kalau tidak, maka tidak. Kita katakan demikian. Tapi kalau yang mencapai batas nisab, ya dia mesti berzakat. Nah kemudian kalau dia ternyata tidak berzakat, karena gak sadar pada hari-hari yang berlalu itu dia tidak mengeluarkan zakatnya, dengan itu dia berdosa. Dan dia harus bertaubat. Nah bagaimana dengan yang kemarin-kemarin itu, kalau bisa dia keluarkan. Dia keluarkan dengan perhitungan berapa lama kamu sudah punya penghasilan sekian yang wajib zakat, tapi tidak berzakat. Keluarkan itu. Seperti demikian. Saya baru sadar saya harus berzakat ternyata. Ya, tahun-tahun lalu enggak. Nah kira-kira pada tahun berlalu itu per tahunnya berapa yang harus dikeluarkan. Keluarkanlah sebagai penebus yang kemarin yang dia tidak berzakat. Karena zakat itu wajib, tidak boleh tidak. Orang yang wajib zakat mesti berzakat. Kalau dia merasa kemarin-kemarin saya enggak berzakat, katakanlah belum tahu atau lalai, kalau bisa ditebus keluarkan zakatnya dengan perhitungan berapa kira-kira. Demikian. Ya. Ya. Iya.
kamu dulu tahun sekian penghasilan berapa kira-kira? Berapa zakatnya? Kalau sekarang kamu bisa tahu bahwasanya saya akan zakat sekian, totalnya pasti. Udah tahu karena tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya. Kan barangkali dia belum sebanyak tahun sekarang ini punya harta. Tapi dia wajib zakat juga, cuman dia nggak berzakat. Dirapel, dikeluarkan. Karena zakat itu hukumnya wajib. Tidak boleh dia tidak berzakat setelah dia tahu. Ya dengan arti kata, aku kemarin-kemarin itu nggak ada zakat loh. Padahal aku punya penghasilan. Ya Bu? Ya Bu? Waalaikumsalam. Ibu yang saya muliakan, keberadaan zakat itu harus memenuhi batas nisab. Mesti. Iya. Kalau nggak mencapai batas nisab, nggak ada zakat. Demikian juga dalam putaran 1 tahun. Kalau yang dilakukan oleh pemerintah umpamanya memotong gaji pegawai negeri, kan harus dilihat. Nggak boleh dipukul rata. Apakah dia sebagai pegawai negeri memang dalam putaran 1 tahun menghasilkan penghasilan yang mencapai batas nisab? Kalau mencapai batas nisab, iya memang zakat. Tapi kalau enggak, karena pengeluarannya lebih banyak bila dibandingkan dengan pemasukan gaji dan tunjangan-tunjangan, maka tidak wajib zakat. Jadi kalau dipukul rata, tidak. Seharusnya tidak diberlakukan itu. Seperti itu. Ya, Bu, tadi saya dudukkan masalahnya dulu. Apakah dia sebagai pegawai negeri, penghasilannya dalam putaran 1 tahun mencapai batas nisab? Kalau mencapai batas nisab, itu bisa dianggap zakat. Bisa dianggap zakat. Tapi kalau tidak, maka seharusnya tidak dipotong. Tidak harus dipukul rata, harus keluar 2,5% sebagai zakat katanya. Padahal penghasilan seseorang itu tidak mencapai batas nisab. Tidak boleh. Ya. Nisab itu ukurannya 85 gram emas. Secara standar putaran 1 tahun 85 gram emas. Kalau kita contohkan sekarang, emas 1 juta per 1 gram. Berarti 85 juta 1 tahun. Dalam 1 tahun mencapai penghasilan 85 juta. Kalau memang gitu wajib zakat. Tapi kalau enggak, ya enggak. Enggak wajib zakat. Tidak ada zakat kalau tidak mencapai batas nisab. Nisab itu baru wajib mencapai batas nisab dan kemudian dalam putaran 1 tahun. Jadi seperti itu. Ya. Dan kemudian para jamaah yang saya muliakan, saya sampaikan lagi, zakat itu sebenarnya pemasukan total semuanya, pengeluaran total semuanya kurangi pemasukan dalam 1 tahun dengan pengeluaran 1 tahun, apakah jumlahnya mencapai batas nisab? Kalau memang mencapai batas nisab, wajib zakat. Jadi kalau bicara zakat harus memenuhi 2 persyaratan. Mencapai batas nisab dan dalam putaran 1 tahun. Makanya saya nggak setuju kalau seseorang itu pukul rata diambil gajinya 2,5%, padahal dia orang nggak wajib zakat. Jadi kalau dia nggak wajib zakat memang bukan zakat namanya. Apa namanya? Sedekah umpamanya. Jadi bukan zakat. Ya, bagi orang yang dia itu wajib zakat memang bisa itu dianggap sebagai zakat. Cuman zakat itu pemasukan semua kurangi pengeluaran. Jadi zakat bukan dari bruto. Zakat bukan dari bruto. Ya, penghasilan kotor langsung dipotong, bukan seperti itu sebenarnya. Bukan seperti itu sebenarnya. Dalam 1 bulan, umpamanya dia masuk. Katakanlah dia
ya orang yang bekerja di perusahaan tapi ada pemasukan lain, total semuanya berapa, dan kemudian berapa pengeluaran kamu dalam 1 bulan. Dikurangi. Nah nanti dalam perjalanan 1 tahun, 12 bulan. Apakah jumlahnya mencapai batas nisab? Kalau memang mencapai batas nisab, di situ ada zakat. Tapi kalau enggak, bukan zakat namanya, mungkin namanya sedekah. Seperti itu. Ibu-ibu yang saya muliakan, demikianlah dahulu kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.